وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى جميع مشايخنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وقراباتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا أجمعين ولجميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بأن الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة ويعلي درجاتهم في الدنيا والآخرة ويدخلنا وإياكم الجنة بغير حساب وإلى ما نوى به سلفنا الصالح إلى حضرة النبي وآل النبي وببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم waladdallin. Amin. Mari sama-sama seperti biasa, semoga ini merupakan amal yang teradat bagi kita, yang mana innamal a'malu binniyat. Semoga niat di awal-awal kita, sedari kita hidup atau sedari kita sadar bahwasanya kehidupan akhirat itu khairu wa abqa, semoga Allah Ta'ala mudahkan hati kita supaya fokus untuk menyiapkan arah ke sana. Mari sama-sama kita niatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-ifadata wal-istifadah wal-dhikra wat-tadhkira lillahi ta'ala. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim. Adada kulli harfin kataba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Radiyallahu anni wa ankum an jami'il muslimin. Qala radiyallahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Qala syekhuna asy-syekh as-sayyid Ahmad Marzuqi nafa'anallahu bi'ulumihi wa bihayatihi wa mamatihi amin amin ya rabbal alamin. Madza qala fi qasidatihi, apa yang beliau katakan dalam qasidahnya. Tafsilu 'ashrin minhum Jibrilu Mikalu Israfilu Azrailu Munkar Nakiru wa Raqibu wa kada Atidun Malikun Warid wa Nuhtada. Tayyib. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana semoga dengan sebab ucapan yang kita ucapkan ini Allah senantiasa mudahkan kepada kita untuk mengingat, mengembalikan hati, segala sesuatunya itu dibukakan hijab. Artinya segala kejadian yang kita hadapi kada lepas pada Allah di balik itu. Artinya segala macam kejadian Allah Ta'ala mudahkan, kita itu membulikkan bahwasanya peran Allah ada di balik segala sesuatu yang tersurat. Ada yang marah, maka Allah Ta'ala yang mengkuasakan itu sifat marah. Dan Allah Ta'ala juga yang memperlihatkan kepada kita sifat pemaaf. Jadi melihat segala tingkah laku itu kada lepas daripada musyahadah hati, bahwasanya tapakai kita belajar tauhid, tapakai kita belajar sifat 20, bukan hanya sekadar dengar telinga kanan
masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Akan tetapi ya Allah, dengan sebab mengucapkan alhamdulillah, nikmat nang pian nampakakan kepada kami, sehingga seluruh jasad kami dari ujung kepala sampai mata kaki itu menyaksikan bahwasanya tiada lepas yang ada di hadapan kami ini dengan ilmu rasa nang pian berikan dalam bahasa tasawufnya dauk, itu kebulikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat hakun menggawi taat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Yang mana baginda Nabi ini semoga kita ini bisi baginda Nabi nang bengaran Rasulullah, bengaran Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini dipakai-pakai, bahasanya dipakai-pakai itu ada ayat Al-Quran yang rancak kita dengar ketika para kiai, para guru-guru mengucapkan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum li dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa itu orang-orang yang beriman? Karakter orang-orang yang beriman itu apabila berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, hatinya lapang. Nah, kalau sudah tahukah itu, ketahui, ayo seberataan kita beikhtiar. Kalau terbaca kitab Akhlaqul Banin pas bab karom wal bukhul, babul karom wal bukhul, bab tentang sifat pemurah dan sifat bakhil. Ternyata di situ ada lapasnya natakarramu, wazannya tafa'ala, takallafa. Jadi ada proses bersusah payah, ada proses ketika wazan tafa'ala, maka ada wazan upaya dari kita supaya bergerak. Ayo dilatih. Sekira apa pandangan kita itu jangan hanya kosong aja. Melihat segala kejadian cukup sampai kejadian itu aja. Kada membulikakan, oh ini Allah Ta'ala maulah masal, maulah contoh, maulah perumpamaan. Kayak ini Allah Ta'ala, sifat kudrat Allah Ta'ala kepada orang yang berbuat baik, dampak natijahnya baik. Apabila Allah Ta'ala memperlihatkan kepada kita ada perbuatan yang kada bagus, maka natijahnya, hasilnya pun kada bagus. Jadi ternyata ada ulama yang mentafsirkan bahwasanya ala bidzikrillah itu, ada ulama mentafsirkan termasuk zikir kepada Allah ala bidzikri Muhammadin, yaitu dengan menyebut, mengingat, mengganang Nabi Muhammad, termasuk karakter orang yang beriman. Ingat ya baginda Nabi, maka hati pun akan terasa lapang. Jadi jangan hanya Allah Ta'ala jadi pakai, bahasanya tuh yang dimusyahadahkan itulah bahasa pemakaian dalam kitab tuh dimusyahadahkan, nang diganang-ganang, nang dijikirakan, nang diingatakan Allah. Bukan hanya itu, tapi Allah Ta'ala tuh memberi nikmat kepada kita. Ada juga makhluk yang paling sempurna di sisi Allah, paling afdal di sisi Allah, mengganang makhluk tersebut termasuk zikir kepadaku, dan hasilnya pun sama, artinya sama-sama menenangkan hati. Sama-sama menenangkan hati. Jadi makanya Allah Ta'ala maulah ibadah itu ya tanawwa'u, bermacam-macam.
Kadang kena Allah, kena ka Nabi Muhammad, kena Nabi Muhammad Allah pulang. Mana nang pina nyaman hati. Ini menyesuaikan hati kita itu kadang-kadang pendulakan, penjenuhan, apa bahasanya kita karancakan hendak mencari suasana nang lain pulang. Oh, bawa mengingat Nabi. Bawa suasana nang lain pulang. Oh, bawa mengingat Allah. Nah, melanjutkan mujakarah kita sebelumnya, kemarin kita sudah membicarakan tentang manaqib malaikat Raqib dan Atid. Maka insya Allah pada hari ini kita akan membicarakan tentang Al-Khazinani, atau salah satu daripada Al-Khazinani, salah satu daripada dua malaikat nang bertugas menjaga, baik itu menjaga surga maupun menjaga neraka. Adapun pada hari ini akan kita mujakarahkan sekelumit tentang biografi malaikat Malik. Tugas sidin apa yang dikerjakan sidin pacangan kena ketika menjaga api neraka. Malikun, berkata pensyarah, Malikun yaitu malaikat Malik. Wa huwa muwakkalun bin niranis sab'ah. Jadi malaikat Malik itu ditugaskan untuk menjaga neraka yang jumlahnya ada 7. Jumlahnya ada 7. Jadi neraka itu ada 7 tingkatan. Yang pertama Jahannam. Ini apabila kita kaitkan dalam kitab Nurud Dhalam karya Syekh Nawawi Al-Bantani, itu neraka Jahannam itu siapa-siapa aja penghuninya. Mudah-mudahan kalau sudah tahu nih lah neraka Jahannam ini orangnya khusus nang kaini nah karakternya. Semoga tahu kita jangan sampai masuk neraka Jahannam. Nah, berarti apa? Jangan kita gawi pegawian-gawian nang orang-orang tersebut masuk neraka Jahannam. Bahasa kitanya kalau Imam Ghazali itu mengesahkan, aku mempelajari segala macam sesuatu itu bukan untuk diantaranya aku amalkan. Cuma aku hendak tahu, itu buruk maka aku menghindari. Itu buruk maka aku carikan yang baiknya kayak apa. Nah, bahasa kitanya. Kita membicarakan tentang neraka Jahannam, jakanya panglah kada usah pang dibahas neraka Jahannam itu jar memberi takutan. Jangankan hendak dibalam di api neraka, tak cucuk jarum aja koler kada hendak amun kau jangan tak cucuk jarum, atau misalnya kena tabakar, luka bakar. Jadi dalam Nurud Dhalam, kitab Nurud Dhalam dijelaskan bahwasanya neraka Jahannam itu adalah peruntukan gasan li'usatil mu'minina, kepada orang-orang mukmin nang menggawi maksiat. Jadi orang-orang mukmin nang terbanyak dosanya, terbanyak maksiatnya dibandingkan pahalanya, ketika disidang di pengadilan Allah, maka ternyata lebih berat timbangan sebelah kirinya, maka ia akan dijerumuskan jatuh dalam siratal mustaqim, masuk ke dalam neraka Jahannam. Dan neraka Jahannam ini nantinya wa tasiru kharaban bi khurujihim minha, dan jadilah itu neraka Jahannam padam apinya. Kenapa? Bi khurujihim minha, dengan sebab keluar berataan penghuninya dari neraka Jahannam. Kenapa? Karena dapat syafaat baginda Nabi. Dapat syafaat baginda Nabi nang ketujuh maksiat itu kena ada aja toh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, setitik iman nang ada dalam hatinya itu akan menyelamatkan dirinya, atau ada keimanan dalam hatinya, maka itu akan menyelamatkan dirinya, pada akhirnya nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Terus yang kedua, ladho.
Nah, neraka ladha itu gasan lil Yahudi, gasan orang-orang Yahudi. Itu neraka ladha. Wal hutamah. Jadi kadang-kadang dalam Al-Qur'an kita kadang mendengar, oh ladha itu ternyata nama neraka. Hutamah. Kalau wae misalnya hendak mengarani ngaran anak binian, aku hendak mengarani hutamah aja. Oh ternyata nama api neraka. Sakor, jahim, hawiyah. Itu nama-nama api neraka, tingkatan-tingkatan nama api neraka. Terus hutamah. Hutamah itu gasan siapa? Hutamah itu gasan kaum Nasrani. Jadi bab tempat-tempat juga ternyata orang Yahudi di neraka ladha, orang Nasrani di neraka hutamah. Terus lagi sa'ir. Sa'ir itu lisoibina. Soibin itu adalah orang-orang nang kaum Yahudi, suatu kelompok di kaum Yahudi yang menyembah sapi betina. Yang mana mereka menyembah itu kurang lebih selama sebulan ketika Nabi Musa bermunajat kepada Allah untuk menerima wahyu. Ternyata pas Sidin Bulik membawa wahyu tersebut, malihati umat Sidin pada-padanya menyembah anak sapi betina. Nah, neraka mereka adalah neraka sa'ir. Terus lagi neraka sakor itu lil majusi, yaitu ubadin nar, penyembah api. Kemudian neraka jahim. Neraka jahim itu gasan para penyembah berhala. Hawiyah itu gasan orang-orang munafik dan orang-orang nang liwar biasa kekufurannya. Contohnya seperti Fir'aun, seperti Haman, seperti Qarun. Jadi apabila hendak tahu di mana letaknya neraka, tempat Fir'aun, tempat Haman, tempat Qarun itu di neraka hawiyah, termasuk orang-orang munafik. Na'udzubillah minhu. Semoga kita kada termasuk orang-orang yang munafik, yang mana terkadang ternyata gawian-gawian kita kada tahu termasuk ciri-ciri orang munafik. Di antaranya apabila bepandir, apabila berjanji itu berdusta, apabila dipercaya inya berkhianat. Adakah? Kadang-kadang tegawi. Dalam artian apa? Bepandir, berjanji, sakalinya takaramputi. Oh berarti ada nih secuil, ada satu karakter nang menunjukkan bahwa itu termasuk sifat munafik. Wa ma'ahu zabaniyah, dan beserta malaikat Malik itu ditemani atau Sidin itu bisi staf. Kalau bahasa kitanya tuh panglima. Wahum tis'ata asyar nafaran. Jumlah malaikat Zabaniyah itu jumlahnya adalah 19 orang malaikat. Walikulli nafarin junudun, dan setiap 19 malaikat itu masing-masing mengomandoi, mengepalai junudun, pasukan-pasukan malaikat, la ya'lamu adadahum illallah. Kadada nang tahu jumlah persisnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Surat At-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Dari apa? Dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah,
yang mana bahan bakarnya itu adalah manusia. Dalam tafsirnya manusia di situ manusia nang kada beriman kepada Allah dan rasulnya. Wal hijarah di situ batu-batuan, yaitu berhala-berhala, pahatan-pahatan, ukiran-ukiran yang diolah oleh orang yang para penyembah berhala. Alaiha, dalam neraka tersebut ada malaikat. Giladun syidad, orangnya kasar. Syidadun, keras, artinya punya kekuatan di atas rata-rata. Artinya fisiknya kuat. La ya'sunallaha ma amarahum, tidak maksiat mereka kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka itu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi menurut riwayat, alaiha malaikatun, jadi ada yang mengatur urusan masalah api neraka, dan urusan ajab ma'ajab itu diserahkan kepada malaikat Zabaniyah dan malaikat Malik. Jadi giladun di situ adalah keras hatinya. Kenapa? Fala yarhamuna ahadan. Jadi kada kisahnya ampun malaikat, kalau asa maras aku melihat jar. Asa maras melihat aku menyiksa orang-orang nang munafik, orang-orang nang muslim tapi terbanyaki dosanya. Asa maras kada. Allah Ta'ala sudah takdirakan malaikat Malik beserta malaikat Zabaniyah itu diciptakan la yarhamuna ahadan, kadada bisi sifat kasih sayang. Artinya tajalli sifat Allah, tajalli nang maha membalas. Li'annahum khuliqu minal ghadab, karena mereka itu diciptakan, diolah oleh Allah Ta'ala daripada rasa godop, rasa marah. Lihati orang sarik. Orang sarik adalah lagi maras. Pokoknya amun sarik kada ingat lagi tuh pang, menyenyarik kayak apa aja, besepak-sepak, betampar-tampar, bakuciak-kuciak, pokoknya tajalli sifat sarik itu bahasanya kada terlihat lagi rasa maras. Wa hubbiba ilaihim adabul khalqi, malah malaikat Zabaniyah ini dasar katujunya itu, kasukaannya itu, hobinya itu dasar diciptakan gasan menyiksa. Kalau bahasa kita telah aku katuju hobi jama unjun. Nah, kalau malaikat katuju hobinya ma'ajab orang nang masuk neraka. Kama hubbiba li bani Adam at-ta'amu wasyarabu, sebagaimana manusia ini kan diolah Allah Ta'ala katuju lawan nang ngarannya makanan lawan minuman. Lalu diriwayatkan kayak apa gerang bentuknya malaikat itu. Nah, ruwiya ma baina mangkibai ahadihim, bahwasanya gonolnya malaikat Malik beserta malaikat Zabaniyah itu antara satu pundak dengan pundak sebelahnya itu luasnya seperti arah masyrik dan arah maghrib. Artinya gonol benar, cuman kita kada kau membayangkan. Kalau hendak membayangkan juga itulah kisah-kisah fiksi di TV tah. Kisah-kisah naga ganalnya luar biasa, raksasa ganalnya luar biasa. Itu masih kawal lagi dibayang-bayangkan. Ini bahkan dalam riwayat itu menjelaskan masih abstrak. Nang ngarannya ujung arah barat lawan ujung arah timur, batasnya sampai mana? Intinya hendak memadahkan bahwasanya ganal benar. Untuk pastinya tetap kita kada tahu kecuali Allah nang maha mengetahui. Syidadun. Jadi di antara kekuatan malaikat itu, seandainya malaikat itu ayyadriba bil miqma, malaikat itu memukul dengan menggunakan cambuknya, fatadfa'ud darbatu sab'ina alfa insanin fi qa'ri jahannam, maka sebab pukulan cambuk itu menyebabkan 70.000 manusia. Bahasanya sekali ulai cambuk malaikat Malik atau malaikat Zabaniyah itu mengenai 70.000 manusia langsung terpental ke kerak dasar neraka jahanam.
Lalu ayat ini gesan siapa? Oh, ternyata ayat ini adalah fungsinya takhwifun lil mu'minin. Ini supaya memberi rasa waspada, supaya kaum mukminin ini takutan supaya jangan sampai bertamu lawan malaikat Malik. Jangan sampai bertamu dengan malaikat Zabaniyah. Kenapa? Karena ini pangna ayat Al-Qur'an yang menjelaskan yang wajib kita imani. Kada beriman kita bermurtatan. Artinya wajib beriman. Ada malaikat Malik nang sekali ma'ajab, sekali menyiksa, itu sakitnya luar biasa. Terus lagi waqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatul lil bashar 'alaiha 19 wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Suratul Muddatsir al-ayah 27 sampai 31. Ini ayat yang menjelaskan tentang keberadaan malaikat Malik dan malaikat Zabaniyah. Wa ma adraka ma saqar, tahulah kalian apa itu neraka saqar. La tubqi wa la tadar, kada bakalan meninggalkan itu neraka saqar, kada akan membiarkan itu neraka saqar daripada menyiksa kalian. Artinya salawasan neraka saqar itu akan menyiksa. Bahkan dalam tafsirnya itu setelah dia disiksa hancur tubuhnya, ya'udu kama kana, bebulik seperti asal. Seperti asal. Lawahatul lil bashar, muhriqatun lil bashar. Bashar itu kulit, karena nang sakit itu kulit. Kan biasanya kita takalupas kumaha padihnya kulit. Jadi kulitnya itu dibakar di api neraka sehingga merasakan sakitnya siksaan dalam api neraka. 'Alaiha 19, di dalam neraka itu ada 19 malaikat penjaga. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah, dan tidaklah kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari golongan malaikat. Ini riwayatnya asbabun nuzulnya. Ini saking liwarnya inilah lawan kadahakun beiman lawan baginda Nabi. Dipadahkan baginda Nabi, wahai kaum kafir Quraisy, wahai kaum kafir Mekkah, kena pian barataan amun kadahakun beiman ada malaikat nang Allah Ta'ala tugasakan nang menyiksa orang-orang nang kada beiman. Amun pian kada beiman berarti pian termasuk dalam penduduk-penduduk neraka nang bakalan disiksa oleh malaikat tersebut. Lalu dengan congkaknya kaum kafir Mekkah mengatakan, kaum kafir Mekkah mengatakan dengan congkaknya bahwasanya di situ diriwayatkan adalah Al-Asyad bin Kaldah bin Khalaf Al-Juhami. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, lamma nazalat hadhil ayah, manakala turun ayat ini, 'alaiha 19, di neraka itu ada 19 malaikat. Qala Abu Jahlin li Quraisyin, berkata Abu Jahal kepada orang-orang Quraisy, "Tsakilatkum ummahatukum, alangkah sedihnya ibu-ibu kalian, kehilangan kalian. Muhammadun, sidin merasa kemanakan. Jadi menyambat ngaran Nabi Muhammadun, yukhbiru, memberikan informasi kepada kita, memadahi kita bahwasanya anna khazanatan nar 19, bahwasanya penjaga neraka itu jumlahnya ada 19. Wahai kaum Quraisy, buah nikam itu berapa jumlahnya? Banyak, jauh bandingannya daripada 19 orang. Ujar Abu Jahal. Wa antum asyaja'an, sedangkan kalian ini adalah orang-orang yang pemberani.
Afa ya'jizu kullu 'asyaratin minkum, apakah kada mampu masing-masing 10 dari kalian ayyabtishu biwahidin minhum, mengalahkan satu dari yang 19. Cukup 10 orang kita Wahai kaum Quraisy, 10 sebelah sana kena menghadapi satu malaikat. 10 sebelah sana menghadapi 10 malaikat. Jumlahnya 19, 10 banding 1. Nyata kita menang, kata Abu Jahal kepada kaum Quraisy. Kenapa? Ikam takutan wahai sakilatkum ummahatukum, maras alangkah maras sedihnya mama-mama kalian, ibu-ibu kalian melihat kehilangan kalian. Artinya pengencotnya bahasa kitanya nih, pacangan mengalahlah lawan nang dihabarakan oleh baginda Nabi 19 orang nih kada kawalah kita berataan kompak melawan. Faqala Abul Asyad, berkata Abul Asyad, lalu Sidin ini pemberani, ana akfikum minhum 17. Aku mehandle 17 orang, kata Abul Asyad nih. Artinya dasar pemberani orangnya, dasar kuat orangnya. Aku kena mehandle 17 orang nih, melawan 17. Sisanya asyaratun kayak pajar. Asyaratun ala dohri, 10 di pundakku, 7 ala batni, 7 di hadapan di perutku. Waqfuni antum itsnain. Sisanya 2 itu kalian kena urus. Artinya aku mengurus 17 orang, kalian mengurus 2 orang. Wa fi riwayatin annahu qol, dan dalam satu riwayat mengatakan asbabun nuzulnya, berkata Abul Asyad, ana amshi baina aidikum ala sirat. Saking sombongnya nih, karena aku berjalan di Siratal Mustaqim, di jembatan Siratal Mustaqim. Amshi baina aidikum, karena di hadapan aku di pamugaan nih, di awal berjalan berdahulu. Fa adfa'u asyaratan bimangkibayil aimani. Aku hadapi 10 dengan pundakku sebelah kanan, bahasanya. Artinya menghadapi dengan tangan sebelah kanan. Watis atun, dan 9 bimangkibayil aisar, dengan bahu kunang sebelah kiri, dengan tangan sebelah kiri. 10 sebelah kanan, 9 sebelah kiri. Finnar, di neraka. Wanamdi, lalu kita lolos melewati Siratal Mustaqim. Fanadkhulul jannah, model kayak jadi uluannya nih. Lalu karena malaikat kita kalahkan, otomatis kita lapang lagi berjalan. Aku sudah menghandle 19 malaikat tadi. Fa anzalallahu ta'ala, dikiranya lain malaikat kalau sama papadaan kita juga manusia. Tapi ternyata Allah Ta'ala mewahyukan, wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikatan, dan tidaklah kami jadikan itu penjaga api neraka melainkan dari kalangan malaikat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Masyaallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semoga apa yang kita mujakarahkan pada hari ini ada berkahnya, dan semoga dengan sebabnya kita tahu tentang masalah malaikat Malik. Allah Ta'ala jaga, Allah Ta'ala hindarkan kita untuk bertemu dengan malaikat Malik dan malaikat Zabaniyah. Dan semoga Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita hati yang ikhlas, istiqomah, dan husnul khatimah dalam kebaikan. Yang mana husnul khatimah ini adalah cita-cita yang paling besar dalam seharusnya sebagai kita hamba Allah yang hidup di muka bumi. Tujuan akhir kita kayak apa caranya supaya husnul khatimah. Dan ya Allah, kami berharap kepada pian, berdoa kepada pian, semoga kami mendapatkan husnul khatimah dan dimasukkan ke dalam surga bighairi hisab. Dan semoga Allah Ta'ala mengabulkan hajat-hajat kita dan hajat kedua orang tua kita, dan Allah Ta'ala mengabulkan hajat seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita nanti kelak di surga Firdaus bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perkataan ulama, kama khadama khudima, kama taf'al tuf'al. Sebagaimana kalian melakukan sesuatu, maka sesuatu itu akan diperlakukan kepada kalian. Kita berikhtiar mengingat baginda Nabi, maka insya Allah kita pun akan diingat-ingat oleh baginda Nabi.
kama tadinu tudan. Wa ila man wa bihi salafun salih ila hadratin nabi wa alin nabi wa bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal maghfirah wat tawfiq wal hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah wa adkhilna al-jannata bighairi hisab bi jahi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ali baitih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.